Seseorang hendak bepergian jauh. Bolehkah ia berniat tidak saum sebelum ia berangkat safar? Kapankah seorang musafir boleh membatalkan saumnya? Niat tidak saum karena hendak melakukan safar. Seorang muslim yang bepergian jauh dengan jarak yang membolehkan sholat qashar dibolehkan untuk tidak saum. Hal itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Allah berfirman, maka barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau bepergian jauh, maka hendaklah ia mengganti saum pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Qiyas Al-Baqarah 184. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah pada bulan Ramadan pada tahun pembebasan Makkah. Beliau melakukan saum sampai wilayah Kadid. Setelah itu beliau tidak saum dan kaum muslimin pun ikut tidak saum. HR Bukhari 1944, Muslim 1113. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pembebasan Makkah berangkat pada bulan Ramadan menuju Makkah. Beliau melakukan saum sampai tiba di wilayah Qura, Ghamim. Kaum muslimin juga tetap melakukan saum. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibawakan bejana berisi air minum. Beliau mengangkat bejana itu tinggi-tinggi sehingga kaum muslimin bisa melihatnya. Lalu beliau minum darinya. Setelah itu dilaporkan kepada beliau bahwa sebagian kaum muslimin masih saum. Maka beliau bersabda, mereka itu menyelisihi perintahku. Mereka itu menyelisihi perintahku. HR Bukhari 1114. Seluruh ulama sejarah bersepakat bahwa Rasulullah SAW dan pasukan Islam berangkat dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Mereka sampai di wilayah Kadid pada tanggal 18 Ramadan 8 Hijriah. Perjalanan dari Madinah sampai Kadid memakan waktu 8 hari dengan jarak kurang lebih 425 km. Selama 8 hari tersebut Rasulullah dan pasukan Islam melaksanakan saum. Barulah ketika mereka tiba di wilayah Kadid yang berjarak sekitar 42 mil atau sekitar 75 km dari kota Makkah, mereka tidak melakukan saum. Qura Ghamim adalah wilayah yang berdekatan dengan Kadid. Mereka memasuki dan menaklukkan kota Makkah sehari setelahnya, yaitu tanggal 19 Ramadan tahun 8 Hijriah. Lihat Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari volume 5 halaman 336. Dari ayat dan hadis-hadis sahih, para ulama menyimpulkan bahwa musafir dalam kaitannya dengan saum memiliki beberapa kondisi. Pertama, jika ia berangkat di waktu malam dan telah meninggalkan kampung atau kota kediamannya sebelum datang waktu fajar, maka seluruh ulama sepakat ia boleh tidak saum. Kedua, jika ia berangkat di waktu malam namun baru meninggalkan kampung atau kota kediamannya setelah datang waktu fajar, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i berpendapat ia wajib saum. Adapun Imam Ahmad berpendapat ia boleh tidak saum. Ketiga, jika ia berniat di waktu malam untuk melakukan safar, namun ia tidak tahu atau ragu-ragu apakah akan berangkat sebelum terbit fajar ataukah setelah terbit fajar, para ulama Syafi'iyah berpendapat ia wajib saum. Sebab ia ragu-ragu dalam perkara yang membolehkan tidak saum. Sedangkan saum tidak boleh dibatalkan oleh hal yang masih meragukan. Keempat, jika ia berangkat setelah terbit fajar, namun di waktu malam ia berniat tidak akan saum karena hendak melakukan safar, maka ia bukanlah orang yang saum, karena ia telah meninggalkan salah satu rukun saum, yaitu niat. Andai kata ia melakukan saum pada hari itu pun, saumnya tidak sah. Dengan demikian ia wajib mengqadha saum hari itu di luar bulan Ramadan.
Berdasarkan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan 1, 2, 3, 4. Pertama, seorang yang hendak melakukan perjalanan jauh pada keesokan harinya, pada malam harinya ia harus tetap berniat saum. 2, jika ia pada malam harinya berniat tidak akan saum, dengan alasan keesokan harinya hendak melakukan safar, maka ia telah melakukan kekeliruan. Ia wajib mengqadha saum hari tersebut, sebab ia tidak berniat saum pada malam harinya. Kewajiban qadha tersebut berlaku bahkan seandainya keesokan harinya ia tidak jadi bepergian jauh. 3, seandainya pada keesokan harinya ia tidak jadi pergi jauh, ia tetap wajib menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan pembatal-pembatal saum lainnya sampai datangnya azan maghrib. Hal itu karena kewajiban menjauhi pembatal-pembatal saum telah pasti dengan terbitnya fajar. Sedangkan ia dalam kondisi mukim tidak bepergian jauh. 4, jika seseorang berniat saum pada malam harinya dan keesokan harinya melakukan perjalanan jauh, maka mayoritas sahabat dan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa musafir tersebut baru boleh makan, minum, dan melakukan pembatal saum lainnya setelah ia meninggalkan kampung atau kota kediamannya. Dalilnya adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih mengaitkan keringanan untuk tidak saum dengan safar. Sedangkan safar adalah bepergian jauh dengan meninggalkan kampung atau kota kediamannya. Orang yang masih berada di rumahnya, kampungnya, dan atau kota kediamannya bukanlah seorang musafir. Ia tidak mendapatkan keringanan untuk tidak saum, sebagaimana ia tidak mendapatkan keringanan mengqashar salatnya. Ulama yang berpendapat boleh makan dan minum di rumahnya sebelum ia berangkat safar hanyalah Anas bin Malik dari kalangan sahabat dan Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in. Pendapat tersebut keliru karena menyelisihi Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar al-Maliki dan Ibnu Qudamah al-Hambali. Lihat Al-Istizkar volume 3 halaman 299 sampai 304. Al-Mughni volume 4 halaman 346 sampai 348. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab volume 6 halaman 258 sampai 261. Dan Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari halaman 5 volume 5 halaman 334 sampai 337. Wallahu a'lam.